Umat Islam itu beriman kepada Rasul Yesus. Oke? Nabi Yesus itu orang yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah, membuat orang lumpuh, orang buta sembuh total. Itulah hebatnya Nabi kami, Nabi Yesus. Beliau Nabi kami yang diutus oleh Tuhan kami kepada saudara Bani Israel. Kami beriman, makanya kita bantah-bantahan. Kenapa? Karena pada prinsipnya Kristen beriman Yesus mati terkutuk. Kami beriman Yesus tidak mati terkutuk. Yesus manusia mulia. Itu pembedanya. Kami memuliakan Yesus, kalian menghinakan Yesus. Itu bedanya kita. Oke, begini Bang. Di Al-Quran Abang itu Isa tidak terhina. Sementara di kami karena Yesus Abang menghinakan. Itu bagaimana itu Bang? Di sisi satu Abang menganggap Isa itu tidak terhina. Di sisi yang lain kami yang orang Kristen yang mempercayai Yesus Abang hinakan. Ada dua hal. Menjelaskan. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa kami harus menyadarkan saudara Kristen tentang penghinaan, penistaan orang-orang Yahudi terhadap oknum yang disebut Yesus di Bible? Karena orang Kristen menghina Allah sembahan kami. Karena orang Kristen menghina Nabi Muhammad SAW, Nabi kami. Maka kami menyadarkan di Bible kalian Yesus itu sangat dihinakan dan direndahkan, bahkan disebut sebagai makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Itu satu. Itu satu. Dengarkan yang kedua. Yang kedua, ketika kami berbicara Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa diangkat ke langit dan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linastahizuni, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Oh tidaklah ya Rab, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan diriku. Tapi faktanya orang Kristen ada menuhankan sosok bernama Yesus. Nah, di dalam Bible ternyata ada dua sosok Yesus. Yang pertama, sosok Yesus yang datang mengajarkan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel yang disebut Injil Allah. Dan yang kedua, ada yang mengajarkan kemudian Injil-Injil lain selain daripada Injil Yesus, yaitu Yesus palsu yang datang kepada Paulus, Ananias dan juga penulis kitab Wahyu. Jadi di dalam Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah Nabi Yesus dan yang kedua adalah Dewa Yesus. Siapa yang mengajarkan tentang Dewa Yesus? Orang Roma. Siapa mereka? Paulus, Lukas, Markus dan penulis-penulis yang lain. Jadi yang saudara Kristen sembah bukan Nabi Yesus. Yang Kristen sembah adalah Dewa Yesus, Theos Yesus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur dari tunas Daud, bintang gemilang. Itu bukan Nabi Yesus, itu Dewa Yesus. Jadi yang kau sembah hari ini itu bukan Nabiullah, bukan Rasulullah, tapi Dewa Yesus. Mau bukti? Anda coba tanya kepada Matius 7. Buka sekarang Matius 7. Matius 7 di situ, coba Anda lihat. Saya kasih kerangkanya. Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua, orang yang bermujizat pakai nama Yesus. Yang ketiga, orang yang mengusir setan pakai nama Yesus. Ini Bung, kalau Anda lihat tokoh-tokoh agama saudara nih, pastor, pendeta, penatua dan seterusnya, kalau Anda lihat mereka yang sudah bisa kemudian mengusir setan, pasti mereka imannya kuat menurut perspektif iman Kristen. Orang yang bisa bermujizat pakai nama Yesus pasti orang yang baik, orang yang bersih hatinya, orang yang istilahnya sudah imannya sudah level langit. Tapi kenapa diusir oleh Yesus? Karena sejatinya yang mereka pakai untuk mengusir setan, nama yang mereka pakai untuk bermujizat dan yang mereka sembah di gereja itu bukan Nabi Yesus. Makanya dikatakan dalam Matius 7, 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, wahai Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga, wahai Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga, wahai Tuhan Yesus? Itu orang Kristen tuh, ngemis-ngemis nanti di padang mahsyar. Tapi apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka orang Kristen yang bernubuat mengusir setan pakai namaku ini. Enyahlah daripada kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Kenapa
bisa demikian? Karena yang kalian sembah di gereja itu bukan Nabi Yesus. Yang kalian sembah adalah Dewa Yesus yang diperkenalkan oleh orang barat kepada kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen diusir? Padahal mereka sudah sampai pada level mengusir setan, bermujizat. Kurang apa lagi coba? Kenapa diusir? Ya karena mereka menyembah bukan kepada Tuhan yang betul, tapi menyembah kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya, hanya berupa suara dan cahaya. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu makhluk halus yang datang. Nah, jadi ada dua hal, mudah-mudahan Anda paham kenapa Bang Suma kemudian selalu menitik beratkan kepada Bible. Yesus ditampar, Yesus ditelanjangi, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus terkutuk. Kenapa? Karena orang Kristen menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Nah, kenapa kemudian Bang Suma mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Karena memang menurut Al-Quran, pada hari terakhir ketika manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Kalian menyembah Yesus, musuh Yesus adalah kalian. Kalian memuji Yesus, Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian. Dan orang-orang kafir memang selalu kemudian menyesatkan. Jadi dua hal ini yang harus Anda dalami, Anda harus pahamkan kepada diri Anda sendiri, bahwa ternyata selama ini yang saya sembah bukan Yesus yang datang melakukan penginjilan, tetapi yang saya sembah adalah makhluk halus yang membawa-bawa nama Yesus. Demikian. Ya. Sekarang pertanyaan saya begini lagi, Bang. Kalaulah memang benar Yesus yang Abang bilang itu sesat, tapi bagi saya itu Yesus yang saya yakini, yang saya percaya dialah Tuhan. Tapi kalau Abang memang mengimani itu Yesus itu sesat, kalaulah benar dia sesat, berarti Abang saya doakan selamat, kan begitu. Akan tetapi kalau yang Anda sesatkan itu di dalam Al-Quran Abang ialah Isa, ternyata benar. Bagaimana dengan Abang dengan pengikut Abang? Coba Abang jelaskan. Oke, saya jawab. Kalau Yesus itu betul Tuhan, Yesus benar-benar Tuhan nih, maka umat Islam selamat. Kenapa? Tuhan itu mustahil berdusta. Tuhan itu mustahil berbohong. Yesus datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hidup kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan. Dia bersaksi, Yohanes 5:36. Bersaksi sebagai apa? Utusan Tuhan. Kesaksiannya kami imani. Kami beriman dia adalah utusan. Itu kalau dia Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, umat Islam tetap selamat. Oke? Umat Islam tetap selamat. Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus, karena Yesusnya memerintahkan menuhankan kepada apa yang ada di langit, bukan menuhankan dirinya. Nah, bagaimana kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan? Umat Islam juga selamat. Karena memang kami tidak menuhankan Yesus. Itu satu. Kedua, kalau Yesus Tuhan, apakah Kristen selamat? Tidak juga. Kenapa bisa Kristen tidak selamat kalau Yesus itu Tuhan? Karena Yesus mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada yang mengutusnya, bukan kepada dirinya. Sedangkan Kristen menyembah kepada dirinya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Kristen kena, meskipun Tuhan Yesus itu Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau Yesus itu Rasul ternyata bukan Tuhan, Kristen juga tetap masuk neraka. Sama aja. Yesus Tuhan, Islam tetap masuk surga. Yesus Rasul, Islam masuk surga. Kalau Kristen, Yesus Tuhan atau dia hanya Rasul, Kristen tetap saja masuk neraka. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam data. Kita masuk ke dalam data. Ketika Anda mengatakan bagaimana kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Satu, dia manusia. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya untuk dipercayai sebagai Rasul Tuhan. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus setelah menerima firman yang Yesus ajarkan, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang kedua, Yesus siapa menurut Yesus? Yohanes
nomor 36. Kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi Yesus, menurut Yesus, dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanan oknum yang Anda sebut Yesus itu hanya diajarkan kemudian oleh penyesat. Tak kasih data. Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, Yesus, dan berkata, akulah dia. Penyesat akan datang dengan memakai namaku, yaitu nama Yesus. Nah, malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, dia terangkat dengan jasadnya. Ketika turun yang kedua kalinya pun, dia akan turun bersama dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen, hanya suara saja tanpa jasad. Siapa dia? Itulah penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Kemudian Matius 24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci, yaitu tanda-tandanya, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, lihat ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti cahaya, demikianlah juga nanti aku datang kedua kalinya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, kalau ada orang berkata kepadamu dia bertemu aku di padang gurun, ada bertemu Yesus di dalam bilik penjara, kata Yesus, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya agama Kristen, tidak percaya kepada Paulus, karena Paulus berteriak, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, aku bertemu Yesus dalam bilik penjara loh. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, aku diutus kepada non-Yahudi. Makanya yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia Yesus itu bukan Yesus, tapi Paulus, karena Paulus sendiri mengaku bertemu dengan Yesus dan mengajarkan dirinya diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu kenapa saya kemudian mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mustahil. Karena Yesus sudah dituhankan, sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan oleh orang Kristen 2000 tahun lamanya, bahkan sampai hari kiamat. Tapi apa endingnya? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan orang Kristen ini? Karena orang Kristen tidak menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Coba Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Situ sangat jelas kenapa orang Kristen diusir. Karena orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi kehendak nabi palsu yang adalah serigala yang Kristen lakukan. Sederhana bung, sederhana belajar kebenaran itu. Saya berbicara begini bukan karena saya Islam, enggak. Saya berbicara dengan begini karena saya menggunakan akal. Akal yang saya gunakan. Saya belajar Al-Quran pakai akal. Saya belajar Bible pakai akal. Saya tendang jauh-jauh doktrin. Saya tendang jauh-jauh dogma. Yang saya gunakan adalah akal. Kenapa bisa pakai akal Bang Suma? Terakhir 1 menit. Kenapa bisa pakai akal Bang Suma? Yes! Karena manusia diciptakan oleh yang maha tahu. Sehingga ketika yang menciptakan manusia yang maha tahu ini menciptakan akal kepada diri manusia, maka tentu akal yang datang dititipkan oleh Allah kepada manusia ini tidak akan pernah bertentangan dengan konsep ketuhanan, tidak akan pernah bertentangan dengan kalimatnya itu sendiri. Maka akal diciptakan dengan kitab yang diwahyukan oleh Allah harus selaras, harus seia sekata. Nabi-nabi yang diutus kemudian di atas muka bumi harus selaras dengan akal, tidak boleh bertentangan dengan akal. Jadi kalau ada agama yang tidak menggunakan akal, maka agama itu harus dipertanyakan. Kalau ada agama yang selaras dengan akal, maka itulah agama yang berasal dari yang maha mengetahui. Karena mustahil
Allah Tuhan yang maha mengetahui menciptakan akal lalu mengutus wahyu, sementara wahyu yang diutusnya bertentangan dengan akal itu sendiri, itu mustahil. Inilah yang terjadi. Kitab Anda tidak rasional sehingga Anda tidak menjadi Kristen dengan akal. Anda menjadi Kristen hanya karena dogma. Kenapa? Karena akal Anda dan kitab Anda bertentangan. Dengan kata lain, buku Anda itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi mustahil. Wah, kena report kan? Di tap-tap dulu layarnya semua. Ingin tetap layarnya. Di tap-tap. Oh, udah 1 M ya? Iya.